Satu kata buat sport jam. Apa ya? Satu kata aja. Enteng. Enteng. Kalau Bapak Noy? Sport jam edan. Guys. Kalau Bapak Rizal? Kalau Pocem, gue salutnya mau kencang hayu, mau standaran hayu, mau slow hayu. Gokil lah. Satu lagi dah. Satu lagi. Sport jam bengis. Udahin dah. Jam kuning itu kan pernah ikut drag ya? Oke. Kasih bocoran dikit dong. Dengan standaran bisa ikut break. Nah, iya nih. Itu diapain gitu? Tipsnya apa nih Pak nih? Kan ibaratnya kalau jika kita ingin naik beberapa detik aja di balapan drag race itu kan kadang orang lain butuh biaya sampai puluhan juta gitu kan hanya untuk naik beberapa detik ibaratnya gitu kan. Nah ini jam kuning Yang katanya nggak dikorek. yang katanya nggak dikorek, standaran banget, Nah, tapi kok itu bisa setara dengan mobil yang korekan? Itu diapain sih? Jadi sebenarnya gini, karena kita benar ya, banyak teman, banyak saling sharing, ya. oke, datang lagi di channel Kota Serta Tangerang Raya dengan saya Ya, Bagus saya Agung. dan kita kedatangan Om Suhu Rijal. nih. Suhu. Suhu yang sudah berpengalaman di dunia pod laser. Benar. Masih di programnya Pod Laser. Yes, Podcast lagi sharing. Oke. Nah, kita akan lanjut. Itu kan batuk. Kita akan lanjut dari video sebelumnya. Ya, Kita masih ngebahas tentang apa namanya Kota pod laser, terutama di pod laser Cem. Ya. Ya kan? Karena banyak permintaan ini di pod laser Cem. Nah, kebetulan kita undang langsung Pak Rijal ini yang memang sudah berpengalaman di dunia pod laser ya, khususnya di pod laser Cem ya. Betul. Karena beliau ini adalah mekaniknya pod laser Cem yang kuning. Ini kalau balap sama beliau inilah. Oke. Baik. Oke. Om Rijal, kita mau tanya-tanya nih sekitar pod laser Cem khususnya ya. Udah berapa lama sih Om pegang pod laser Cem itu Om? Saya punya pertama kali kenal dengan Pocem tahun 2016. Nah, di situ baru ketemu dengan yang biru dan biru ke kuning, Oh. Om Jehan. Berarti udah lama juga, udah berpengalaman juga ya. Ya, untuk berpengalaman kita belajar dari Dari pengalaman aja lah ya. kita, ya. Sharing banyak kok ya. Nah, ini buat informasi teman-teman di rumah nih. Yang paling susah nih, penyakit apa sih yang pernah ditanganin selama pegang pod laser Cem ini? Pernah suatu kejadian waktu dulu Cem kuning itu RPM pertama ideal normal. Nah, Saat kita jalan itu mobil kayak batuk-batuk, sangkanya injektor. oke. Terus busi udah diganti, injektor udah di blending, pokoknya udah apaan aja dah dibongkar segala rel sampai pressure, dicek pressure tekanan bensin, air flow, Pokoknya yang berhubungan dengan pengapian semuanya dicek ya. semua dicek. Tapi ternyata penyakitnya di mana tuh? Ternyata ada satu penyakitnya karena mobil itu kan namanya dari tahun 93. Untuk kuning itu ya namanya perkabelan. Itu dia ada torsi satu strum ke relay full pump. Kadang dia ada, kadang mati. Nah pas mati itu dia aduh, seperti kayak bensin kurang. Kita menganggap ya seperti busi mati, digas juga ngopong, dicek yang bikin pusing itu dicek voltase 12 ada. Ternyata dia mati itu perlu beberapa menit. Nah itu dia mati. Oh gitu. Arusnya hilang. Oh. Itu saat mobil kan si bensin masih ada tuh, isi relnya kan ibaratnya. Jadi kecil tekanannya. Terus? Oh,
Penyelesaiannya? Penyelesaiannya pas waktu itu kita colok suatu arus pakai obeng caspen 12 volt. Nah pas mobil lagi nggak ada, ternyata dia redup. Oke. Gitu. Nah itu baru ketahuan. Oh, berarti penyakitnya berawal dari si kabelnya udah korosi ya. Nah, jadi karena ini mobil kita udah berusia ya, Berusia. udah berusia dari 90-an. Jadi wajar ketika kita itu menemukan kabel-kabel yang korosi. Jadi itu memang udah waktunya diganti kali ya. Ya wearing ulang lah. Wearing ulang. Paling aman menurut saya. Ya. Sekarang dari Bapak ini kelahiran tahun berapa? 93. 93. Seumuran dengan foto. Umuran dengan Potcem kan kalau 93. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun umurnya? 30. Ya wajar, tapi itu kuat Gus. Benar. Potcem itu kabelnya mantep. Wajar lah ibaratnya kayak gitu. Ya, tapi lu pernah punya cem juga nggak sih tuh? Pernah. Pernah? Gua memiliki cem warna hitam tahun 90. Itu ceritanya gua sama sohib gua Nur Betong, gua ngambil ke Bekasi, Gus. Oke, enak gua, ya kan, setel musik, ketawa-ketawa, bawa Xenia, pulangnya gua disiksa sama Cem. Si Betong mah enak. Itu pertama kali pegang cem tuh. Pertama kali pegang cem. Lu beli cem masalah? Cem masalah. Jadi gue emang setiap beli mobil mendingan gua punya mobil bermasalah. Jadi Biar ketahuan penyakitnya ya. jadi gua pinter dari yang pernah gua hadapi sendiri. Bisa Iya, pakai sendiri. Karena gue juga alhamdulillah banyak kawan-kawan juga saling sharing Iya, sebenarnya, benar. Mas. Selain itu nih, penyakit di cem ini apa lagi nih? Kira-kira yang sering terjadi? Sering terjadi dia biasanya ya kalau punya cem itu yang harus dijaga benar, ibaratnya yang paling fatal itu di airflow. Airflow. Ya, Oke. gajahnya ya. Airflow, terus TPS, dan cem itu sebenarnya dibilang kompetisional, tapi banyak banget Gus settingannya. Yang bikin gue pusing. Dari airflow aja Bisa di sharing dari situ ya? bisa dari situ. Dia ada seperti buat ngebuka angin, RPM dikecilin juga bisa dari situ. Dari si jarum, ada yang pernah ngomong sama gua, Gus. Paling anti ngutak-ngatik airflow. Wah, Kalau gua kan orangnya kepo, ya kan. sotoy dulu ya. Sotoy dulu, ya kan. Jadi ya belajar dari keadaan. Nah, tapi kita nyambung ke yang video sebelumnya. Nah, ada yang nanya. Tadi siapa yang nanyain tadi? Ini. Yang tentang RPM nanti. Aduh, Kan? haki-haki ini. Kaki. Ini ada pertanyaan dari Malvos Community 5745. Oh, mau nanya Votlesser cem itu punya dia khususnya ya. Iya. RPM-nya selalu ngedrop kalau mesin panas. Itu sebabnya apa ya? Padahal koilnya sudah baru. RPM godek apa gimana nih? RPM-nya turun terus. Biasanya dia itu pertanyaannya tanpa AC apa non AC? Nah, kurang tahu nih. Kalau seandainya tanpa Apa AC, sih aja dulu? Tanpa AC biasanya kalau di cem itu kita harus mensinkronkan semua, seperti kayak settingan airflow, Oke. air mic itu adalah udara, TPS, TPS ngaruh juga ya? ngaruh. Jadi intinya kalau dia ngedrop itu berarti kekurangan. Oke. Contoh kekurangan voltase dari untuk RPM bisa juga dari isi udara. Oke. Kalau kita harus cek hatu-hatu karena si cem itu banyak banget settingan. Jadi buat teman-teman yang memang terbiasa megang mobil karburator, ketika dia pegang injeksi itu lebih baik dibawa ke ahlinya ya, ahli injeksi ya, karena injeksi juga nggak sembarangan ngotak-ngatik juga ya. Banyak Padahal kan dia injeksi juga masih injeksi yang konvensional. benar. Kalau bisa AC udah nyala tapi RPM masih ngedrop, apa tuh? Itu dia kalau untuk gua terangin satu ya, ini kebanyakan pernah nanya dulu juga, Om, mobil gua kenapa sih kalau nyalain AC langsung druk mati? Nah gua bilang IEC-nya bersihin, tetapi di cem itu nggak boleh sembarangan ngebersihin IEC karena dia ada electrical sheet valve. Oh. Di situ dia ada 3. Nah, gue bongkar nih. Kita
biar banyak nggak takut miara cem. Mm-mm. Dia IEC ada 1, 2, 3. Seinget tengah-tengah itu adalah untuk RPM AC. Oke. Yang belakang untuk power steering. Oh, RPM power steering. Yes-nya itu ya. Ya. Yang depan lampu. Oh. Pernah kan di lampu terus RPM turun atau ngedrop? Oh, bisa dari situ. Bisa dari situ. Dia Oh, iya. 3. Oke, oke. Boleh dah kalau yang punya cem lihat ada 3 putaran. Nanti diskusi aja di komen ya. Iya. Boleh nanti diskusi. Bagi teman-teman yang masih kurang puas dengan jawaban kita, nanti bisa boleh tanyakan lagi di kolom komentar ya. Nah, terus tadi disinggung tentang nama Nur Betong itu tuh. Ya, itu dia. Kan dia pernah punya Ford Telstar. Telstar. 2000 cc. Telstar sama apa? TX5. TX5. Tadi ada yang nanya juga nih. Iya, Telstar sama TX5 kan sama itu ya mesinnya. Ya, 2000 cc. sama cuman beda bodi belakang. Iya, benar. Nah, lu pernah nyobain nama Telstar ya? Pernah. Nah, enakan mana Telstar sama Cem? Kalau untuk tenaga memang namanya CC 2000 ya. Iya. Itu lebih enak Telstar. Oh. Tuh. Kan CC 2000 terus kalau untuk responsif ya ibaratnya masih enakan Cem. Oh. Kalau untuk responsif ya lebih enakan Cem lah, lebih liar banget. Iya. Oh, dia lebih agak kalem nggak? Iya, ada kalem, tenaga gede. Gue bingung sama si Nur Betong mobilnya. Itu 2000 cc, Nah, mobil irit banget. Iya, gue juga bingung. Apa gue geber-geber? Tapi larinya ada. Ada. Gue juga bingung. Nah, mobil dia lebih asik, Gus. Detail ada autopilotnya. Jedat. bukan autopilot. Ini gue koleksi. Bukan autopilot apa ya? Pokoknya Itu emang bawaannya. bawaannya dia. Bawaan si Telstar ini. Telstar. Dia ada ini. Telstar TX5 masih ada dia. Gue ingat ada tombolnya di kanan. Iya, betul. Jadi kalau kita nginjak gas, kita mau sesuai nih, kita mau 100 km per jam aja, udah sampai 100 kita tekan tombol itu, udah di stabil, kita lepas gas, Oh gitu. jalan terus. Cruiser bukan? Cruiser bukan? Gue lupa namanya. Ya pokoknya gitulah, ibaratnya bisa tanpa digas dia jalan sendiri. Ya. Nah ternyata dia pas gua perhatiin, oh dia ada booster gede Gus di mesin itu. Jadi seperti apa ya? Nahan kayak nahan udara balap begitu. Gede. Dulu gua nanya mesin Nur Betong ini apa, dia ngomong itu autopilot, gua juga kagak tahu kan. Ya betul, kan mobil gua tanpa gas lari. Iya, gua juga bingung Gus. Itu memang fitur autopilot, tapi namanya Apa gitu ya, betul cari kan. tapi gue suka juga tuh sama TX5. Kalau misalnya nanti gue Amin punya TX5, aman lah ya. Aman. Nah, masih ada dokternya. Benar. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang spare part nih, persamaannya Ford Laser Cem itu dengan mobil lain apa aja sih yang bisa kombinasikan? Lah, ya dia sebenarnya kalau kita nggak mau pusing, nggak mau apa, dia itu bener plug and fly kalau untuk mesin sama Mazda Astina. Sama Mazda Astina mesinnya sama persis ya, Sama persis. PNP ya. PNV mau dari dalam mananya, luarnya, kita bicara mesin ya. Kalau untuk body, interior dan eksteriornya memang sudah berbeda. Nah, kalau untuk mesin, kalau kalian pada pusing, Mazda Astina udah pasti Sama lah ya. sama. Urutan mesinnya. Iya, mesin. Kalau untuk compare itu sebenarnya bisa dengan Mazda Lantis. Oke. Dan Ford Lancer GL juga ada di Cem. Oh, bisa juga. Apa tuh? Apa tuh yang bisa? Yang bisa dipakai dari GL ke Cem itu apa tuh? Fan radiator. Fan radiator. Radiator sama ya? Sama banget. Oke. Masalahnya fan radiator gue pernah mati, Gus. Jadi pakai punya GL. Punya GL, alhamdulillah murah meriah. Jangan kalau ke toko jangan bilang punya Astina ya. Jangan. Ya. Nah, Oh iya, ini itu ada tips intinya. juga nih. Ini ada tips juga bagi buat teman-teman yang memelihara Cem. Kalau mau nyari spare part, memang sih Cem dan Astina itu memang sama. Tapi jangan sekali-kali nyari punya punya Mazda Astina. Misalnya, Mas,
nyari ini buat Astina dong, udah pasti harganya mahal, Mahal. ya kan? Nyarinya berarti buat Ford Racer aja ya, C. Ford Racer C, mungkin agak sedikit murah, karena itu pengalaman ya. Padahal barangnya sama ya, Real. ya sama persis ya. Ya kalau misalnya fan belt itu ada samanya juga. Kalau untuk panbel ya, kalau untuk persamaan sebenarnya banyak. Ada pernah kawan pakai punya Kijang Super juga, Gus. Oh bisa juga ya. Iya. Oh bisa sama Kijang Super ya? Lebih tebal kali ya. Lebih tebal, betul. Oke. Yang penting kita tahu ukurannya, panjangnya, kita bawa aja itu. Kalau untuk urgen kita tanya contoh di Jawa di mana pusing buat alternator kan itu inti banget panbel alternator. Tuh pakai punya cari aja Kijang Super, udah ada aman bisa sampai pulang. Untuk urgen ya kita ibaratnya. Kalau kayak itu kanvas kopling gitu Kampas kopling kalau itu sih dia memang harus punya cem juga? enggak juga. Enggak. Dia bisa pakai punya lantis dan Mazda Kronos. Oh. Mazda Kronos itu hampir sama dengan Telstar. Telstar, betul. Kronos sama Lantis itu beda ya? Beda, tapi dia bisa Oh. karena dia asrodanya itu asroda dalam sama dan flywheel-nya itu sama. Flywheel sama. Tuh. Kalau ini nih, kayak misalnya ada gangguan di full pump, karena kan banyak nih yang agak-agak error full Nah pumpnya nih. ini karena untuk persamaannya kita nyari susah. Kalau untuk urgen itu kita bisa punya Avanza. Avanza bisa? Bisa. Oh. Cuman kalau untuk hanya jalan kecepatan 80 minimal cepet itu bisa. Cuman kalau untuk kita pengen freeback apa ya nggak bisa karena Avanza barnya beda. Ya mohon maaf ya, pasti nanti ada yang komen, nggak bisa kan ini. Memang nggak bisa, tapi kalau untuk urgen bisa. Darurat ya. Darurat. Jika darurat, Ya, itu susah nyari full pump punya Ford Cem, pakai Avanza bisa ya. Tapi setelah itu ganti lagi cari yang original ya. yang penting mah nyari full pumpnya di atas mobil yang 1800. Di atas 1800. Ya, 1800. Mau pakai yang 2000 seperti kayak contoh Mitsubishi Evo itu sepertinya bisa sama karena barnya sama. Pokoknya dari 1800 ke 2000 dah kalau nyari full pump. Itu dia sama untuk sebuah tekanannya ya Gus ya. Kalau untuk urgen kita bisa pakai Avanza. Betul. Tapi bisa juga tuh pakai Avanza yang 1500 ya, deket-deket lah, beda-beda sedikit. Iya, kalau yang lama-lama kan 1300 ya memang Lebih jauh ya. jauh. Kalau pasti ada, kata siapa nggak bisa. Kalau untuk hidup jalan ya di bawah cepet bisa. Cuman mobil kerentak karena kurang. Benar, naik kurang. Tapi kalau misalnya dari sektor kayak kaki yang bagian dalam itu, kayak bearing roda gitu segala macam itu masih bisa substitusi nggak sih? Bisa dia itu kayak bearing kalau saya udah jalan banget ya Timor masih bisa. Oh, Timor masih banyak Masih di toko-toko. Depan ya untuk Iya. depan. Kalau untuk belakang dia bisa dengan Honda atau Gala, Interfly Interplay. ya oke. bisa. Tapi nih, ada sempat yang nanya, itu mesinnya sama kayak Timor ya? Beda ya sebetulnya? Beda. Timor itu Timor yang DHC itu berapa sih? Sama 1800 tahu gue. Sama, 1800, cuman bukan BP05. Bukan. Jadi ini gue sedikit cerita ya. Kalau yang gue tahu itu kan Timor masuk ke Indonesia itu kan dia apa namanya ya? Dalam tanda kutip mencontek lah, menjiplak mobil Jepang. ya, Cina. Tapi nggak plek sama gitu. Karena gue pernah beli pakai Top silinder. iya top leader. Karena mesinnya sama 1800 awal gue beli tuh. Gue udah beli tuh barangnya Timor, dipasang beda lubang gemburnya, lubang bautnya. Akhirnya gue cari lagi khusus BP05 punya Astina baru sama. Berarti BP05 itu hanya Astina dan Cem. Kalau untuk mesin BP05 dia itu tahu gue ya, itu di Ford, di Mazda. BP05 itu kalau untuk di Fordnya Ford Cem, kalau di Mazdanya Astina.
Lantis, Oh, nanti BP05 juga. Ya. Iya, BBB. Benar. Familia, Gua pernah lihat. Familia. BP. Familia yang berapa cc? Familia hanya Oh, yang 1800. Oh, iya iya. Kecuali Link ya. Link yang 1800? Dia B6. Oh, B6, bukan Nah, BP05. itu B6 top silindernya sama sama Timor. Karena kemarin tadi bagus bilang dia beli punya Timor nggak bisa. Itu beda. Oh, link yang 18 tuh kan 6. 116 B6 Oh, lah kalau yang 18 tetap BP08. oh bukan BP05 ya? Bukan. Oh, BP. BP05, sorry. BP05. BP05 juga dia. Oh. Ya. Yang link 1,8 BP05 dia persamaannya sama kayak Mazda Familia, Lantis, Acina. Kan teman kita pernah Gus beli head punya Mazda Familia. Oh, GH. iya iya. Headnya masih ada di gua. Apa mau dikorek? Jangan. Oke. Tapi kalau untuk kayak misalnya kompresor AC gitu, itu bisa pakai yang general kali ya? Bisa. Ya, kalau kayak gitu mah banyak sih sekarang tukang AC udah pada pinter. Ibaratnya daripada misalnya kompresor AC kita udah rusak. Kalau mau beli punya dia kan susah juga. Kebanyakan sekarang itu pakai punya Avanza. Oh. Paling ngerubah bracket. Memang pertamanya memang lumayan ya kurang lebih sekitar 4,5 atau gocengan Biayanya ya. biayanya. Tapi kan kedepannya kita lebih ringan lah ya. Dan dari beban mesin lebih enteng. Oh. Nah itu Gus pengalaman gua mobil Touring Silver gua dari dulu nggak bisa, sekarang normal enak pas diganti Avanza sama owner yang sekarang Salman itu RPM nggak ngedrop. Oh, oke. Jadi bebannya nggak terlalu. Berarti lu lebih lama pakai link ketimbang pakai cem. Ya. Berarti nextnya kita bisa ngulik-ngulik tentang spare part link juga. Nah, sama boleh. Bapak ini. Nah, coba di-spill dikit dong untuk next videonya nih. Link kan ada yang Gen 1, ada yang Gen 2 nih. Iya. Yang beda Betul. di grill depan tuh. Ya tuh. Nah, yang Gen 1 itu ada yang 16, ada yang 18. Betul. Yang Gen 2 Ada juga. nah, beda apa sama mesinnya? Kalau untuk yang 1,6 itu Gen 1 dengan Gen 2. Jadi gini Gus, kalau seadanya kita bicara seperti mesin, Gen 1 dengan Gen 2 yang 1600 sama 1600 itu sama. Oke. Tetapi dia yang beda itu elektrikalnya. Oh. Seperti kalau kayak Airflow mungkin sama. Dia bedanya itu throttle body, Oke. TPS, ECU, Oh, beda ya. ya alternator, beda. Tuh. Kalau yang 18-nya 18 juga sama beda juga. di electrical ya? Elektrikal ya, tapi kalau untuk mesin sama. Oh, sama. gitu. Sama. Kalau link sampai gen berapa sih? Kalau untuk yang old link itu Gen 2. Setelah dari link itu kan Ada link RS ya? sama new link dulu. New link. Barunya link RS. Oh, Terus baru habis itu pindah ke fokus tahu Iya, ya. betul. Betul. Itu karena gue pernah lihat di luar ada yang tulisannya link bukan fokus. tapi bodinya fokus. Ya, bodinya fokus yang di sini. Gitu. Dan gue juga sering lihat ada mobil polisi masih pakai Ford Link, masih ada tuh. Iya. Iya. Sebenarnya kalau untuk pot ya, gue lebih sukanya apa? Dia itu banyak banget variannya. Serius. Iya. Sampai pusing, paling pusing. Asli Gus, dari contoh dari 86 juga kayak punya Om Agung nih ibaratnya kan punya dia juga ada yang 13, Ya. 15 ya kan? Ya. Itu kan udah berbeda kan ibaratnya. Seperti yang Gala, ada Sonica. Iya. Ya kan? Ada Galanya 1,6. Iya. Yang paling versi tertinggi CEM 1,8 ada injeksi. Gia juga ada yang 1,3, ada yang 1,5 kan. Pusing pokoknya. Dan Testara juga tuh gue pernah ngelihat punya
member FT apa Ford Laser Tangerang Raya waktu dulu dia punya karbu Telstar. Itu dirubah kali? Enggak, body beda. Bukannya jadi dia itu 88 atau berapa? Oh, Telstar yang lama. Nah, iya betul. Iya. Banyak banget tuh variannya. Iya. Bongkok aja ada berapa varian lampunya? Iya. Ada yang ceking, ada yang Satu itu ya. beda. Setiap tahun beda-beda, makanya kalau ditanya itu nggak ada habisnya kalau cerita-cerita Ford mah bener asli. Iya. Asiknya di situ, Gus. Tapi Link itu termasuknya masih laser ya, masih keluarga laser ya. Laser ya? dia. Dia Laser itu dia. nggak pernah ketinggalan dengan laser dia. Berarti Ford Laser itu ada Ford Laser bongkok, kemudian GL, Dia, Sedan, Dia hatchback, terus Link, ada Link Gen 1, Link Gen 2 dan Wah. Link selanjutnya. Kemudian ada Sonic, Sonic, Gala, Cem. Cem. Telstar masih laser. Dia Telstar itu Ford Dia. Tapi Dia. dia pakai embel Iya. laser. Oh, jadi bukan laser ya? Iya. Iya. karena dia disebutnya apa ya zaman dulu, mobil pejabat, Gus. Jadi kalau di yang gua tahu ya, di Mazda itu dia ada 323. Nah, kalau Telstarnya itu 626. Dia udah beda kasta. Kayak Vios sama Corolla lah gitu. Iya, iya. Atau Corolla sama Camry lah. Kayak gitu kira-kira. Oke. Jadi udah beda kelas, udah beda harga itu. Oke, Om Ijal, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mau mencoba meminang Ford Laser, khususnya untuk Ford Laser Cem. Ya. Ada pesan-pesan khusus nggak yang ingin disampaikan? Tips-tipsnya apa nih, Om? Kalau kita untuk membeli unit mobil Ford Cem, satu yang harus diperhatikan adalah perkabelan. Oh. Kabel rapi, soket-soket rapi, nggak ada jumper-jumper sana sini, itu insya Allah Aman mobil ya? aman. Karena dulu Cem yang kuning pernah kebakaran ya? Iya. Pas masih warna biru itu sempat kebakaran ya? Itu gara-gara apa ya dulu teh? Itu waktu dulu dia karena BP05 itu karakternya mobil panas, dia pakai selang bensin yang enggak high pressure. Nah, penting tuh. Penting banget itu. Selang bensin ini harus yang high pressure. Ya. Nah, gua panas lalu mau emang tuh mobil ibarat kata ownernya itu yang tahu kok kabel mobil, hanya gua, Dodi sama Allah. Tapi dulu nih, sempet kan Cem kuning itu penyakit itu sering putus fan belt alternator. Ya. Itu masalahnya apa tuh? Penyakitnya apa? Masalahnya itu biasanya pertama puli alternatornya dulu. Oke. Ya. Kedua kalau saya sudah diganti puli alternatornya, kita lihat puli water pump. Setelah itu kita lihat juga puli rak as. Sama kemiringannya ya. Nah, Iya. itu yang sering putus fan belt alternator itu mungkin bisa dicek ya puli-pulinya ya, puli alternator, puli yang lain-lain. Karena dulu waktu ke mana, ke Jogja apa ke Pati ya? Pati. Ke Pati berapa kali ganti tuh kita? 5 kali ganti fan belt alternator, gila tuh. Dia bawa 2 untuk gue punya cara. Iya. Tapi akhirnya bisa. Gue ada footage-nya. Jadi masalah panel sering putus, kata Om Jihan itu solusinya punya Cem 2. Nah, Karena gue kasih tahu footage-nya. Nah, solusinya ya benar, harus punya Cem 2. Kok bisa begitu sih, Gi? ada nanti gue kasih lihat footage-nya. Oke, siap. Untungnya punya Cem 2. Yang pertama, yang putih kita bongkar alternatornya. Ya, kita bongkar alternatornya. Yuk. Terus yang kuning kita bongkar juga alternatornya. Harus nyopot master rem. Oke. Nah, ini dia, ini alternator cem putih center, muternya enak. Nah, ini alternator cem kuning, goyang, pantesan selalu putus beltnya, goyang. Oke, kita bongkar sendiri. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Tadi dulu Om Noy. Apa nih? Ada pertanyaan lagi? Kan Cem kuning itu kan pernah ikut drag ya. Oke, nanya Pak. Ajar Ikut jangan drag dikit dong.
dengan standaran bisa ikut breaker. Nah, iya nih. Itu diapain gitu? Tipsnya apa nih Pak nih? Kan ibaratnya kalau jika kita ingin naik beberapa detik aja di balapan drag race itu kan kadang orang lain butuh biaya sampai puluhan juta gitu kan hanya untuk naik beberapa detik ibaratnya gitu kan. Nah ini cem kuning yang katanya nggak dikorek, standaran banget, tapi kok itu bisa setara dengan mobil yang korekan. Itu apain sih? Jadi sebenarnya gini, karena kita benar ya, banyak teman, banyak sharing, kita ibaratnya jangan merasa pintar, jangan berapa sering bertanya-tanya. Gue pernah nanya sama orang Jogja di KF Series. Nah itu sebenarnya masuk logika juga sih. Jadi dia ada sebuah alat yang untuk menstabilkan arus. Tuh. Jadi gue sempet tanya-tanya juga, namanya gue kan kepo kan orangnya, ibaratnya biarin lah gue dikata bodoh juga nggak jadi masalah, ibaratnya karena gue orangnya pengen tahu, ibaratnya ya gagal gue coba lagi. Setelah itu pas pertama sih bukan di cem, gue praktekin di mobil gue sendiri, tapi sedih itu Gus, gue jajal di link Gen 2 1,6. Kenapa standar RPM AC biasanya ngedrop dikit, itu gua enak banget, terus mobil nggak ada berat-beratnya tuh, pakai AC juga. Ada alat khususnya? Ada. Seperti apa tuh alat itu? Alatnya kecil, kalau kata itu mah apa, kotak Doraemon. Harganya sih nggak sampai 100.000, Nggak sampai 100.000. murah. Tapi fungsinya untuk menstabilkan arus. Sampai akhirnya diaplikasikan di cem kuning. Yang kuning. Yang Dan itu kemarin. dan itu lumayan ya. Lumayan banget, gue juga sampai bengong, dia kenapa kecebur? Nah, itu sampai kecebur tuh saking ya melebihi waktu yang seharusnya. Misalnya kita daftar Bukan, kecepatan, bukan kelambatan ya, tapi kecepatan. yang sering drag race tau lah kecebur gimana. Yang harusnya 17 detik, ini waktunya 16,8 atau 16,9 kecepatan. Itu gara-gara alat itu ya. Oke. Nah, karena biasanya kalau untuk di drag race itu untuk menambah beberapa detik atau beberapa angka saja itu membutuhkan budget yang memang luar biasa, bisa kan? Nah, ini cem ini standaran, hanya pakai alat itu ternyata bisa nambah kecepatan ya. Ya kalau saya itu boleh nanti ditimbulin. Nah, pas kita drag, ibaratnya takutnya kita cuman hanya ngomong-ngomong doang, bohong aja. Iya. nanti kita lihat kan, nanti kita spill ya. Nanti kita spill alatnya seperti apa, kita cek. Baik, mungkin tadi Gus, ada lagi Gus? Ada lagi. Apa tuh? Sempet nggak percaya, itu mobil cem katanya udah dikorek. Gue bilang ya udah bongkar, satu baut 50.000. Terus? Sampai bilang bohong, itu mobil udah dikorek. Nah, dia ini mobil pasti ada dua, enggak, orang sering ikut ke Pati dibawa ke Jogja kemarin acara pot laser daerah kita bawa. Dia tuh ibaratnya balap itu, Nah, warawiri itu kalau mau ngomong masalah Mobil bandel-bandelan ya itu. Gus ya. Jadi serbaguna ya. Serbaguna. Buat balap ayo, buat touring ayo, buat harian ayo. Betul. buat camping. Buat camping, bikin camper van bisa juga. Kecuali yang belakang tuh. Nah, kalau ini karena mobilnya sayang. Sayang. Jadi kalau mau jalan ke Alfamart aja harus di towing. Karena dia ingin seperti orang kolektor. Mempertahankan kilometer rendah. Padahal harganya cuma 15 juta. Sebenarnya gampang loh kalau dia pengen mempertahankan kilometer biar laut. Nggak usah pakai tarif gitu. Putusin aja. Bercanda gitu. Kalau di sini putusin ya. Iya. Oke. Tapi ini apa? Walaupun diputus, orang pasti tahu. Kilometer benar-benar low atau enggaknya pasti tahu. Kelihatan dari kondisi mobil. Bukan. Apa tuh? Ada. Sekarang gini, caranya.
Kalau kita beli mobil gas sekarang lah, kita KM rendah gini, ada sebenarnya mah dari fisik aja. Satu setir, kedua pedal gas sama rem, ketiganya transmisi, mau matic manual ketahuan. Oh, godek-godek ya? Bukan, terkikis. Oh iya. Meskipun kilometer rendah, tapi itunya terkikis berarti kurang masuk akal. Kalau Ya. akal, tuh. Ya, ini bener dong. Gue belum bisa. Canda gue canda. Jangan nonton ini. Oke baik teman-teman semuanya, ini dia bincang-bincang bersama, Ya, sharing-sharing sedikit sharing sama yang memang sudah berpengalaman di Fotoser Camp. Benar. Siapa tahu bisa menambah informasi untuk teman-teman semuanya yang tadinya belum siap, masih ragu untuk memiliki Fotoser Camp. Semoga setelah melihat video ini sudah semakin yakin ya, Iya. semakin pede lagi. Karena nggak sesulit itu juga sebenarnya. Tuh. Ternyata. Gus, gue boleh ngasih saran nggak? Kenapa tuh? Ternyata mesin B6 BP05 kalau timing bell putus di kecepatan tinggi nggak ngehajar klep. Oh, ada sedikit rahasia guys. Oh nggak ngehajar klep? Aman ya? Aman. Emang kalau bilang lain ngehajar klep? Hajar. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada Siapa tuh? Jihan, Arif, sama Salman. Oh. Aman itu. Timing bell putus klep. Nah itu tuh salah satu kebandelan dari si Fotoser ya. Dasar. Kalau mobil lain mungkin bisa kehajar ya. Kalau kalau urgent itu kita bisa pakai timing bell timur. Nggak sama ya. Ya, sebenarnya dibilang sama sih enggak. Kalau punya timur itu kita agak sedikit paksa. Oh. Tapi kalau untuk pas, enak nggak terlalu dipaksa, dia ya kayak punya Pamelia, Lantis. Ini kita ngomong urgent ya ibaratnya. Iya. Pakai timur bisa. Sekarang sebelum penutup kasih satu kata dong masing-masing buat Cem. Dari Papa Gus dulu satu kata buat sport Cem. Apa ya? Satu kata aja. Enteng. Enteng. Kalau Bapak Noy? Pocem edan. Guys. Kalau Bapak Rijal? Kalau buat Cem, gue salutnya mau kencang hayu, mau standaran hayu, mau slow hayu. Oh, gokil lah. Satu lagi dah. Itu lah, Satu lagi. Pocem bengis. Lain dah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini bincang-bincang bersama Om Rijal. Sampai Nasi goreng. nasi goreng lagi. Gus, tapi ada ya cerita. Ada lagi. Ada cerita. Apa nih? Waktu dulu gua touring ke daerah Palembang, itu dengan kita bawa Cem 2, Link 2, Perlaser GL itu di daerah Cianjur ada Badan Asmaul Husna ya kan. Ya kan? Itu teman gua di sebelah kiri itu salawatan Asmaul Husna terus sampai habis. Sampai kanan bagus. Iya. Ada rel terbang. Ilah. Itu pertama gua kali naik Cem, diboncengin gitu. Lagi ceritain. Makanya aduh kalau untuk foto banyak cerita. Pertama gua bawa Cem dibawa ke mana tuh? Pangalengan. Pangalengan ya kan. Dari Tangerang ke Pangalengan lewat jalur puncak. Cianjur. Rel itu dihajar cuy, terbang. Waduh sepanjang jalan tuh udah gua dah. Aduh udah istighfar aja dah pokoknya dah. Beneran. Baca-bacanya kan? Iya. Setiap Yang bawahnya orang-orang gila. Ya kudusu ya salamu. Asmaul Husna dibaca tuh sampai habis Gus. Yang bawahnya biasanya kagak baca. 2 jam nempel-nempelan. Yang satu yang bawa lasso, yang satu bawa jehan. Jalur puncak kan enak ya. Bawa mobil udah kayak bawa motor cuy. Belokan tuh sampai batu-batu kerikil dihajar di. Aduh. Tapi itulah serunya Cem lah. Itu pertama kali gua bawa Cem. Saat masih muda ya. Sekarang masih muda. Jadi kesimpulannya nggak perlu takut ya. Dan ternyata pas begitu gua bawa Cem, ternyata emang seenak itu si Cem ini. Bener. Oke lah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Next Selamat bahas malam. apa? Hah? Next bahas apa lagi? Next kita ngebahas makan nasi goreng sama Fordling. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih Pak Rijal. Ya Jangan sama. lupa like, subscribe, dan komen yang banyak. Terima kasih. Dadah.